Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di tanggal 2 karena besok Selasa libur dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus. Dari sesi awal terus naik dan tutup di harga 5.947, naik 1,69%. Kalau dilihat transaksi hari ini mulai membaik ya, mulai di atas 10 triliun, hari ini ada di 12,76 triliun. Asing hari ini net buy yang cukup lumayan tinggi ya, di 724 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG bagus ya. Akhirnya ISG kembali ke atas resisten yang saya buat dan tutup di atas 5.938. Semoga nggak false breakout. Kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas nol terbentuk, potensi ISG harusnya masih bisa lanjut ya. Target selanjutnya terdekat uji 6.000. Kalau itu mampu dilewati ke 6.116. Jadi yang penting ISG confirm aja dulu breakout dari resistennya ini di 5.920. Kalau sudah confirm breakout ya pelan-pelan terdekat ke 6.000 dan bahkan bisa ke 6.116. Ini kalau dilihat dari volume ya, ISG memang meningkat beberapa hari ini. Jadi memang bisa dikatakan ada dana besar juga masuk ya. Terlihat dari ISG yang volumenya mulai meningkat. Dan juga arah selanjutnya kalau dilihat ISG ke atas. Semoga ini bisa menjadi double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2-nya ya. Bisa seperti itu skenarionya. Semoga ISG nggak ke bawah lagi, nggak false breakout. Tapi skenario terburuknya juga ada ya. Jangan cuma melihat ke atasnya aja. Turunnya bisa ada. Kalau turun ISG mentok-mentok harusnya sampai sini aja ya. 5.850 sampai 5.840. Mungkin ke sini aja dia uji resisten base-nya ini, kemudian mantul lagi ke atas, atau dia langsung naik minggu ini ya, hari Rabu bisa juga seperti ini. Nanti hari Rabu langsung naik aja dia, uji 6.000, baru mungkin bisa seperti ini juga. Nah baru dia koreksi sedikit baru naik lagi ya, bisa seperti itu juga ya skenarionya. Tapi kalau saya lihat ya ISG mulai membaik, ini bisa dikonfirmasi bottomnya. Jadi untuk crash lebih dalam mungkin nggak, kemungkinan kecil. Tapi bisa aja ini pola dead cat bond nantinya ya. Yang penting kalau dia harus buru-buruknya turun ke 5.700, ini harus dipertahankan. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Sangat bagus hari ini ya. Bodinya juga bagus. Ya harusnya hari Rabu lanjut uji 6.000. Jangan kejar saham yang sudah naik tinggi. Kalau yang masih ada di area support atau mendekat-dekati support ya coba itu aja yang di buy ya. Buy on weakness, buy on support ya. Jangan yang sudah naik tinggi dikejar. Karena kalau ISG koreksi, saham-saham yang sudah naik tinggi juga ya kemungkinan besar akan koreksi yang berkorelasi dengan ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup naik 1,6% ke harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT hari ini breakout lagi EMA 20, garis ungu yang saya buat ini. Dan terlihat juga ISAT masih mempertahankan supportnya di 6.155. Sayangnya belum ada volume yang meningkat. Kalau dilihat ISAT memang sering membuat ekor ya, kalau nggak ke atas ya ekor ke bawah. Tapi dengan kondisi seperti ini, sepertinya ISAT masih bisa naik dan terdekat ya. Hari Rabu ke depan kalau market hijau lagi, ISAT akan menguji 6.600. Kalau ditarik garis, ya ISAT memang berapa kali uji neckline-nya ini. Atau menguji trendline downtrend-nya ini di tanggal 24 Mei, 25 Mei dan mempertahankan ya harusnya ISAT lanjut dan bisa sampai 7.000. Jadi seperti itu untuk ISAT kalau ditarik dari bawah. Nah ini kan bisa dikatakan pola symmetrical triangle dan dia lagi retest support. Tapi tetap dipertahankan dan naik lagi. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga udah lumayan tinggi.
Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 5.850 dengan kerugian di 7,89%, ya boleh-boleh aja target profit ya. Kalau ke 6.600 kan risk rewardnya nggak masuk, malah 2 kali lebih besar risknya. Ini tarik aja langsung ke 7.000, tapi ke sana ada prosesnya ya, risk rewardnya masuk ya. Nih 1 banding hampir 1,5 ya. Kalau Bapak Ibu mau coba ya boleh untuk spekulasi buy. Indikator MACD masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 masih terbentuk. Sayangnya volume belum terlihat yang signifikan ya. Volume ini akan muncul kalau ISAT sudah di atas 6.600. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup naik cukup tinggi ya, 4,23% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel sangat bagus ya. Akhirnya Excel mampu breakout dari 2.200 sampai 2.250-nya ini, dan hari ini harga tertingginya di 2.550, namun sayang tertekan terus turun lagi. Kalau ditarik historinya 5.000, 2.500 ya, bisa dikatakan ini area resisten yang cukup kuat ya di 2.550. Nah, untuk Excel apakah masih bisa lanjut? Masih bisa lanjut, tapi ada koreksinya. Yang penting Excel nggak turun dari 2.400. Ini bisa dikatakan support minornya 2.400, ya masih aman. Excel masih bisa ke 2.550. Dan yang punya dari bawah ya, yang sabar ya udah profit. Dan terlihat juga Excel akhirnya keluar dari area base-nya ini, keluar dan confirm breakout dari resisten kuatnya atau resisten konfirmasi untuk naik lebih tinggi di 2.200 sampai 2.250. Jadi peluang Excel masih potensi ke atas, tapi ada koreksinya. Yang belum punya sabar, tunggu Excel ini koreksi ke area 2.400 sampai 2.380 ini, baru buyback atau buy on weakness bisa di bawah sini. Dan cut loss kalau turun dari 2.350. Kalau nggak pakai cut loss ya harus siap rugi waktu, bisa dibawa Excel dulu ke area 2.250 sampai 2.300 ini, uji lagi atau retest resisten kuatnya atau resisten kuncinya dulu sebelum breakout, dan juga akan meretest lagi dynamic support EMA 200. Bisa seperti itu skenario-nya. Tapi untuk midterm Excel akan masih ke atas ya. Jadi kecil kemungkinan sampai kembali ke bawah atau breakdown lagi dari 2.200. Tapi ini bisa juga terlihat double top nantinya. Nah, memang kuncinya ini 2.200. Jangan di breakdown kalau Excel mau tetap akan uptrend. Sekarang Excel bisa dikatakan minor trendnya uptrend. Jadi seperti itu untuk Excel hari ini. Volume juga besar, indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan harusnya masih bisa lanjut. Tapi yang belum punya sabar, jangan kejar harga, tunggu Excel koreksi. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang hari ini ditutup naik 5,19% ke harga 3.440. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi oleh JP dan CSAK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom seperti gambaran saya ya, dia membuat rounding bottom atau bisa dikatakan double bottom ini, dan arahnya Telkom masih ke atas, terdekat uji 3.500 ya. Ini bisa dikatakan resisten double bottomnya atau neckline-nya ya, 3.500. Kalau itu mampu di breakout ya sangat mudah Excel ke 3.650, dan kalau 3.600 itu di breakout, arahnya Telkom ke harga wajarnya di 4.000-an. Jadi seperti itu untuk Telkom. Yang punya dari bawah tetap hold aja, asalkan Telkom ini nggak turun dari 3.380 bisa tetap hold. Tapi kalau tutup di bawah 3.380 mending profit taking dulu, karena arahnya bisa sampai 3.300. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mau profit taking ya
boleh-boleh aja kalau mau disimpan untuk midterm, tapi skenario-nya bisa aja Telkom ini koreksi dulu. Apalagi bagi dividennya nanti kalau di harga sekarang 3.400 dengan dividen di 168 kalau nggak salah 5% ya. Kemungkinan ada dividen trap. Ya nggak tahu nih dividen trapnya di area mana nih. Kalau dia mampu breakout sebelum dividen trap bisa di area ini. Tapi kalau dilihat ya kemungkinan ya akan bergerak di area ini. Nanti Telkom kembali ke 3.300 sampai 3.400 kalau ada dividen trap. Jadi seperti itu untuk Telkom. Saya belum cek juga kapan pembagiannya ya. Come date-nya. Jadi ya dilihat selama sebelum come date harga Telkom naik ya ikut aja terus. Bagi yang nggak mau dividen atau mau capital gain aja ya bisa take profit dulu. Nanti beli di bawah, bisa seperti itu skenario-nya ya. Untuk Telkom masih potensi ke atas dan Telkom juga masih murah, jadi yang nyangkut-nyangkut di area atas juga nggak masalah, tetap hold aja, akan dapat dividen dan potensi capital gain ya bisa kemungkinan akhir tahun. Target ya 3.800 sampai 4.000 semoga tercapai untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 3,37% ke harga 86. Kalau dilihat transaksi asing net buy dan asing dari minggu lalu juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend breakdown dari 87 dengan volume. Jadi untuk Friend ya skenario-nya toleransinya 2 candle aja di bawah 87 masih bisa aman. Yang penting di candle ketiga atau di hari Jumat harus kembali lagi ke 87. Tapi kalau semakin turun, Friend potensi arah menguji EMA 200-nya di 80 dan menguji support yang saya buat di 78. Jadi seperti itu untuk Friend. Ya semoga aja hari Rabu kembali ke atas kalau mau aman. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau main cepat, cut loss mepet, boleh aja buy cut loss kalau cuman dalam ya, cut lossnya di 8 bawah 84 di 83, cut lossnya 3,7% dan target profit tipis ya. Kecuali dia bisa kembali ke sini atau ke 90. Risk rewardnya masuk kalau ke 90, tapi kan ini ada resisten di 87 yang harus di breakout oleh Friend. Ya disesuaikan, kalau saya sih mending wait and see aja dulu. Jangan terlalu maksa karena candlenya juga kurang bagus dan volumenya meningkat saat turun, jadi seller memang masih kuat. Mending wait and see aja menurut saya untuk Friend. Jadi seperti itu untuk Friend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup naik tipis 1,69% ke harga 600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell, tapi tipis ya net sell-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era menurut saya masih aman selama di atas 575, tapi ini harga tanggung kalau baru mau beli. Apakah ada potensi rebound? Masih ada potensi rebound. Semoga kalau mau aman memang hari Rabu harus rebound dan minimal tutup di atas 610 atau 615. Tapi kalau hari Rabu dia membuat candle merah apalagi tutup di bawah 600, arahnya ke 575. Mending kalau Bapak Ibu mau coba antri buy di area support aja. Di area support cut loss kalau turun dari 575. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini harusnya bisa mempertahankan support neckline-nya 575 dan kemungkinan Era juga akan bergerak sideways di range harga supportnya 575, resistennya 640. Sudah terlihat ini beberapa kali sempat Era ke area support terus naik lagi ke area resisten. Ini dia akan mengarah ke support kalau hari Rabu candlenya merah dan tutup di bawah 600. Tapi kalau hari Rabu tutup di atas 600, potensi besar ke 640 untuk Excel. Apakah bisa naik lebih tinggi? Masih bisa. Excel bisa menguji all time high-nya di 700. Ini kalau dilihat dari 2014 ya all time high-nya ada di area 700. Jadi seperti itu untuk Era ya. Era masih aman, masih bagus. Jadi yang punya di daerah bawah jaga-jaga aja nih, mulai pasang trailing stop karena potensinya kalau hari Rabu nggak bertahan di atas 600 arahnya ke bawah dulu ke 575. Seperti itu untuk Era. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini cukup luar biasa, naik 8,36% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik
diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini gambaran saya dulu ya. Memang tebik sempat didistribusi dari puncak tertingginya 2850, dia turun sampai menguji EMA 60-nya garis hitam ini dan membuat candle rejection ya. Dan juga tebik sempat breakdown dari uptrend trend line-nya ini ya, yang saya buat ini dia kembali lagi ke atas ya. Sempat breakdown di tanggal 28, sempat tutup di bawah tapi kemudian dia naik ya. Itu pertanda tebik memang masih mau uptrend. Tapi kalau dilihat dari volume tebik masih bisa ke atas kembali menguji 2850-nya itu. Skenarionya karena dilihat dari volume yang belum signifikan naiknya, bisa aja tebik koreksi dulu hari Rabu uji 2550, kemudian baru bisa ke atas. Bisa seperti itu atau bisa lanjut langsungnya. Kalaupun yang mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau tebik ini turun dari 2480, cut loss saja karena ya arahnya akan ke EMA 60-nya. Tapi kalau yang nggak mau cut loss nih, kalau beli di harga sekarang cut loss di 2450 kan cuma 5%. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap dibawa sampai 9,7%. Itu kalau mantul. Kalau nggak Bapak Ibu bisa dibawa sampai bawah lagi ke area support yang ditarik garis di 2250, 12%. Jadi silahkan Bapak Ibu keputusannya bagaimana strateginya kalau mau beli tebik ya. Tapi kalau dilihat kemungkinan besar tebik tetap mempertahankan ini ya, supportnya di 2480. Jadi seperti itu untuk tebik. Indikator MACD mulai mengarah ke atas dan garis biru berbelok lagi, sempat hampir mendekati perbatasan garis 0. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Sayangnya volume belum terlihat yang signifikan ya. Ya semoga aja hari Rabu tebik melanjutkan kenaikan dengan volume dan arahnya ke 2850. Seperti itu untuk tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada tower yang hari ini ditutup di harga 1175 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, tower didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini skenario sebelumnya. Kalau Bapak Ibu yang nonton video saya sebelumnya ya, saya bilang kalau tower gagal breakout atau false breakout arahnya bisa sampai 1150. Dan saya bilang waktu itu ya, jaga aja di daerah sini, buy on support, buy on weakness. Nah, kalau Bapak Ibu tadi beli di area 1150 ya udah lumayan profitnya ya. 1,7% di bawah naik dan candlenya juga bagus, membuat candle doji dan volume lumayan. Jadi kalau saya lihat ya, tower tetap akan mempertahankan ini support neckline-nya di 1150. Tower masih potensi ke atas, masih bisa uptrend. Ya ini koreksi wajar aja selama tower nggak breakdown. Harusnya memang nggak breakdown dari 1150 itu dulunya neckline-nya. Neckline bisa ini double bottom, gambar seperti ini ya kan. Jadi ini peluang bagus kalau Bapak Ibu mau buy sekarang. Tower juga masih menarik, tapi ini disclaimer on ya. Ya cut loss saja kalau turun dari 1150, cut loss bisa di 1140 atau 1130. Target profit 1225 dan harusnya kalau sekali lagi tower breakout dan tutup di atas 1225 akan ke atas target 1300 untuk midterm. Semoga 1-2 bulan ke depan bisa ya. Mungkin bulan Juni bisa dia sampai 1300. Semoga, dan risk rewardnya sangat jauh ya, 1/3 nya atau 1/4. Cut loss di 3,5%, target profit di 12% dan harga sekarang cukup ideal dan menarik. Cuman ke 1300 ada prosesnya, ada naik turunnya. Jadi silakan Bapak Ibu strateginya bagaimana, trading plan-nya seperti apa, dan jangan lupa yang penting sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk tower ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan
nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, nanti juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.